semuanya. Selamat sore ya guys. Semoga hari ini jadi hari yang indah buat kalian semua. Ya betul. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita lagi adain podcast Elpos episode kedua dengan tema Ngobrolin KKN, cerita yang tak masuk laporan. Sebelumnya, kenalin dulu aku Zulfa. Dan aku Putri yang kali ini jadi moderator pada podcast kali ini. Langsung aja kali ya untuk kenalan dulu sama narasumber yang menemani kita di podcast. Halo Kak. Halo. Mungkin dari kakak yang cewek dulu kali ya untuk kenalan. Sekalian dong kasih tahu pas waktu itu KKN ke daerah mana ya kak? Halo, jadi kenalin nama aku Febrianti. Aku KKN kemarin tematik generasi sehat dan dapatnya itu di Puskesmas Juanda. Jadi dekat sini aja ya kak? Iya, masih di kota. Oke. Salam kenal Kak Febri. Salam kenal Puy Zulfa. Langsung aja kali ya kita kenalan sama narasumber kita yang selanjutnya dengan pertanyaan yang sama Kak. KKN-nya kemana waktu itu? Halo semuanya, kenalin aku Naufal. Aku dari KKN tematik program Kampung Iklim. Aku ditempatin di Penajam Pasir Utara di Desa Api-Api. Seperti itu. Dia Jauh. ada Jauh 4 jam juga dari ya, Kak? Samarinda. Iya. Jauh juga ya. Salam kenal juga ya kak Nopal. Halo. Gimana kabar kakak? Mungkin baik-baik aja nggak sekarang? Mungkin dari kak Nopal dulu deh. Alhamdulillah baik, cuman cuacanya yang sedang tidak baik-baik aja guys. Ya, Lagi hujan-hujan akhirnya. dia. Kalau Kak Feb? Aku juga alhamdulillah baik. Tapi kuliahnya aman aja? Alhamdulillah Mahasiswa akhir. aman. Sejauh ini aman. Diaman-amanin. Oke. Udah kenal nih sama daerah KKN. Sekarang kita kepo dikit ya Kak, pas pertama kali tahu lokasi penempatan KKN-nya. Apa reaksi Kakak? Shock kah atau langsung semangat kayak mikir ini di mana ya lokasi di maps-nya? Mau siapa dulu nih? Kak Febri deh. Febri. Silakan nih Kak, gimana Kak? Kalau misalkan aku ya, kan aku dapetnya masih di kota ya, jadi pas dapat tahu aku di situ ya udah sebenarnya aku biasa aja sih, karena maksudnya nggak jauh dan masih di tempat yang sama dengan kosku cuma berapa menit doang ke situ, jadi aku ya udah biasa aja. Tapi aku lebih ke mikir kayak ini magang apa KKN ya gitu, karena kayak ya udah deket banget. Iya lagi. Itu dari awal KKN ada cerita yang seru nggak Kak? Dari awal KKN cerita serunya nggak tahu ya ini seru apa enggak ya, cuman menurutku aku nggak tahu, seharusnya kan lebih mudah ya buat kita nyari posko, karena aku masih di kota yang kayak informasinya lebih banyak dan gampang lah, aku tiap hari bisa ke situ. Tapi jujur aku tuh waktu itu dapat posko H-1 KKN. Jadi itu aku habis pelepasan KKN itu kan tanggal 12 ya, KKN itu tanggal 14. Jadi selesai pelepasan itu aku lanjut sama teman-teman kelompokku makan, terus habis itu kita keliling di Juanda itu, di sekitar komplek Juanda buat nyari posko. H-1 banget Kak. Iya, H-1 dan dapatnya banget. tuh H-1 banget, malamnya baru tekan kontrak. Ya Allah. Padahal di Serius. kota. Iya, padahal di kota kan harusnya kan lebih mudah Iya kan? lebih mudah. Kalau yang jauh mungkin agak kesulitan. Iya, karena kan harus nyari dulu kayak ke sana, apalagi kalau misalkan jauh kayak tempatnya Nopal 4 jam ke sana. Nah, sedangkan aku Yang dekat. Cuma iya, dekat satu kota lagi gitu. Tapi kan. paling lama. tapi justru susah buat dapet poskonya itu sih. Seru pas lagi hunting nyari poskonya. Oke. Teori ya kebut Teori semalam. doang. Iya, betul. SKS SKS. Mungkin ke Kak Nopalnya dulu deh lanjut. Kayak Kak, soal kesan pertama kakak pas rasain tuh baru berada di tempat KKN yang jalannya tuh udah 4 jam lamanya gitu. Apa ada rasa kayak oh senang gitu atau bingung atau kayak ada shock kulturnya gitu loh. Ya, biasa memang kalau di tempat baru itu aku culture shock. Jadi kayak masih banyak diem, banyak diperhatikannya soalnya kan tempatnya baru kan. Terus aku kan nggak ikut survei, sebenarnya itu ada survei poskonya dulu. Aku nggak ikut. Jadi aku belum, cuman aku yang nggak tahu di kelompokku. Sisanya mereka tuh 9 orang, mereka ikut survei, aku nggak ikut. Jadi pas bener-bener pelepasan aku baru ke sana. Dan itu kayak sudah nyampe PPU tuh, sudah nyampe di Penajam, kukira masih kayak paling dari Penajam itu 30 menit atau berapa menit. Ternyata lama. Ternyata pas naik motor kok nggak nyampe di setengah bolong itu, habis nyebrang di mana ini, pas sampai posko tuh kayak langsung bersih-bersih,
bareng sampai mungkin maghrib apa malam baru bener-bener yang bisa istirahat kayak gitu. Jadi kultur shock sih dari di sananya itu kayak di tempat baru gitu. Tapi seru nggak kayak perjalanan 4 jam itu? Lumayan sih, kayak aku nggak pernah ke Penajam dan aku nggak tahu daerahnya kan. Ternyata pas sampai di Penajamnya tuh tempatnya memang masih belum sekota kayak Samarinda atau Bontang, cuman tempatnya itu di PPU lebih dekat ke pesisir. Jadi mungkin kalau dari segi cuaca dibilang panas, mungkin panas kayak Samarinda, cuman karena dia pesisir jadi kena angin dari laut gitu kan, jadi masih mendingan. Tapi tahu-tahu kalau balik dari Samarinda tuh gosong. Gosong. Iya lagi. Iya Iya kan, lagi. kulitnya mungkin. Mungkin langsung aja kali ya kita gantikan, udah kesan pertama. Benar, boleh. Kita ganti ke cerita Posko dan kesehariannya. Dari awal nih udah banyak cerita seru kan Kak. Ada nggak di Posko itu cerita yang momen ngangkak barang atau cerita lucu yang absurd yang ngebuat Kakak selalu inget? Dari Kak Nopal deh. Kayak aku ya, hal absurd banyak sih sebenarnya, soalnya kayak di tempat di kelompok ini adalah memang yang orang ini kayak pelawak sebutnya gitu, kayak badutnya gitu. Nah dia tuh emang lucu orangnya. Terus banyak sih, kayak tiap malam sih biasanya tuh kayak ada aja yang diketawain, ada yang seru. Biasanya kita malam tuh paling kalau nggak ngerjain proker, kita main kartun malamnya, main Uno, main domino. Cuman hal absurd yang paling menjengkelkan itu aku kalah main domino berapa kali. Dan aku iya, jadi kalau bisa kalah nih, jadi aku harus jongkok, kalah lagi aku berdiri. Jadi kayak, dan itu aku kalah sama orang yang nggak bisa main domino. Dem, Malunya dapet. Dia tuh nggak ngerti, dia tuh kayak nggak asal taruh, tapi asal taruhnya dia tuh Dia buat hoki. aku kalah. Kayak kenapa bisa? Iya. Kakak yang tahu nggak tahu jadi kalah kan. Iya, jadi kayak dia tuh main liar gitu. Aku yang mikir pakai otak, kayak kok kalah terus sih, ini siapa yang salah? Jadi aku berdiri terus sampai tengah malam. Itu kekalahanku. Berdiri nggak ngapa-ngapain gitu kayak. Tapi kan mereka kalau main duduk tuh, aku berdiri. Jadi yang lain iya, terus aku kan kalau kalah, misalnya aku kalah nih, aku ngocok juga, aku berdiri. Baru bagiin. Iya, terus misal aku menang nih, itu nggak boleh langsung duduk, jongkok dulu. Gitu, jadi kayak mengesalkan. Ada momen kayak gitu, tapi seru sih. Kalau KPB? Sama sih, kalau misalkan aku kayak, karena aku tuh sebenarnya ya tadi pengaruh aku KKN di kota tuh lumayan berpengaruh ke cerita KKN-ku. Jadi kita tuh juga sama tiap malam pasti di posko tuh main kartu, dan kartu Uno pasti. Dan pengakuan dosa, aku waktu itu minjem kartu Unonya Sekre. Jadi itulah yang aku mainin Jadi hilangnya tuh karena Mapep. Iya, hilangnya karena aku bawa satu belum KKN. Itu kita main Uno tiap malam. Terus juga kayak tiap malam tuh selalu ada sesi dimana kalau misalkan kita bareng sama teman kan pasti nggak mungkin tidur cepet kan. Kayak gitulah tiap hari. Kalau misalkan di posko kita tuh tiap malam ada sesi deep talk ya, kayak di ruang tamu kayak ngobrol-ngobrol apa aja sih sebenarnya, soal KKN, terus habis itu soal skripsi dan lain sebagainya sambil main. Jadi menurutku setelah aku selesai KKN itu sih yang paling kayak berasa bedanya gitu loh. Biasanya malam-malam tuh ngumpul, terus habis itu setelah KKN langsung kayak hilang nih momennya. Terus habis itu udah nggak bergadang lagi setelah KKN. Ya sedih. Ya sedih deh. Sedih. Mungkin langsung aja sih Kak, kan seru-seru kan udah pasti ada gitu. Kalau hal-hal yang bikin susah di posko ada nggak? Sampai-sampai tuh rasanya tuh kayak marah banget. Kenapa sih ada ini gitu loh? Mungkin dari Kak Febri deh, kayak hal dari susah. Hal yang susah tuh sebenarnya karena kan kita kan KKN tuh berkelompok kan, masih banyak orangnya. Terus ya pasti dalam ngerancang proker tuh pasti kayak ada nggak sama pendapatnya. Terus juga karena aku KKN tematik generasi sehat, kan judulnya generasi sehat ya, tapi jujur di kelompokku itu nggak ada anak kesehatan. Jadi nggak sehat dong. itu dia sesat deh jatuhnya ya. Kita kayak mau membuat orang sehat tapi kita nggak ada yang dari kesehatan. Terus jadinya kita tuh kayak mikir banget sebenarnya proker kita tuh apa, karena kita nggak ada anak kesehatan. Jadi itu yang menurut aku susah banget pas bikin proker, dan kita cuma dikasih waktu tuh seminggu dari pihak puskesmasnya. Ya Allah. Jadi abis itu kayak apa ya, jadi
kita ngerancang awal proker yang kita presentasiin itu sebenarnya tuh masih kasaran, dan pas kita nyiapin itu baru yang kayak kayaknya bisa ditambahin ini, kayaknya bisa ditambahin kayak gitu. Terus habis itu mungkin kayak ya apa ya, rahasia umum kali ya, bukan rahasia umum sih, kayak pasti dirasain lah kayak dalam kayak itu kan kayak forum ya, maksudnya kayak organisasi kecil ya KKN, ada gitu loh kayak perbedaan signifikan kayak ketika kamu yang biasa organisasi dan ngurusin acara sama orang yang tiba-tiba kupu-kupu mungkin ya kata-kata ya. Jadi mereka tuh nggak familiar dengan gimana cara ngurusin proker, ngerancang proker, terus kayak bikin acara tuh perlu rundown nggak gitu kan persiapannya. Plan B, plan A-nya tuh apa kalau misalkan ternyata nggak sesuai nih di di lapangan, kayak gitu sih menurutku. Kayak culture shock gitu ya kak. Iya, dia kaget kan, dia belum kebiasa bikin gitu. Iya, karena pertama kali mungkin. Betul. Iya, jadi kayak susah gitu loh, kayak kita tuh maunya gini, ternyata mereka tuh belum paham dan juga belum pernah, jadi kayak agak susah untuk nyatuinnya di jalan tengahnya gitu loh. Coba kalau Kak Nopal gimana? Kalau dari aku sebenarnya ya mungkin ke arah poskonya ya, bukan program kerjanya, karena dia nih di jalan jalan provinsi. Ternyata kan sebelumnya sudah ada kelompok KKN sebelumnya, dan permasalahan di posko itu katanya memang kalau jaringan aman, air aman. Nah pas nyampe di situ bener-bener yang anehnya itu, ini rumah masuk jaringan tapi kalau kita keluar di terasnya itu 4G. Itu kayak fenomena teraneh yang pernah terjadi dalam hidup, kayak bisa di rumah nggak ada, di keluar tuh ada tuh. Terus kayak setiap dalam minggu pertama, dalam satu hari tuh ada aja kayak kejadian bikin ada aja masalah di posko itu. Kayak hari pertama lampunya kamar mandi nggak ada, hari kedua listriknya konslet, hari ketiga mesin cucinya rusak. Itu kayak ada aja kejadian kayak dalam minggu pertama itu banyak kejadian yang mengesalkan, yang kayak tiap hari itu ada masalah di posko itu. Tapi sebenarnya poskonya enak, cuman kayak karena dia di daerah mungkin jalan provinsi, terus masalahnya itu kayak, tapi ada wifi sih di sana, kayak di itu ada wifi, jadi emang udah kalau masalah jaringan agak sudah udah bisa. Terus yang masalah lagi itu kayak air, ternyata kita tuh harus beli air. Tandonnya itu 10.000 liter. Oh. Tapi kan kita 10 orang. Nah, ternyata kita salah ngitung. Jadi perkiraan kita 10 liter itu bisa buat kayak seminggu. Ternyata habis cuman dalam 2 hari. 2 hari. Bener-bener 2 hari. Terus ternyata tangki yang buat ngisi itu dari mobilnya itu cuman setengah dari tangki itu. Jadi kalau mau ngisi harus full 2 kali ngisinya itu. Dan itu habisnya memang bener-bener 2 hari. Jadi kita tiap pagi sampai sore, pagi ngisi, sore ngisi. Kalau enggak pagi langsung 2 gitu. Jadi tiap hari kita ngisi air. Itu bayar berarti? Bayar, dan kalau satu kali ngisi 50. Kalau 2 kan biar full kan, berarti 100. Jadi perharinya 100. Jadi gitu. Mahal dong berarti kalau untuk kebutuhan airnya. Mahal kan, pokoknya seorang aja selama sebulan tuh kita 1 juta lah buat pengeluaran sebulan KKN itu gitu. Tapi bisa handle. Mungkin kita langsung aja ke fase ketiga kan. Fase kedua kita udah bahas soal posko-poskonya. Sekarang kita ngomongin soal suasana yang ada di desa atau lokasi dari kakak-kakak. Kan tapi di awal tadi si Kak Novel udah mention ya kalau misalkan di pesisir itu tuh tempatnya tuh sejuk banget, tapi di Samarinda tiba-tiba gosong gitu. Jadi mungkin langsung aja ke Kak Febri aja sih soal kalau disuruh menggambarkan nih Kak suasana desa atau lokasi KKN-nya, 1 kata deh. Apa dari Kak Febri? Senyap. Kok senyap gitu? Bukannya ramai. Gimana ya kan, aku kan KKN-nya maksudnya di kota kan. Pasti teman-teman tahu kayak kalau di kota tuh tipikal warganya tuh seperti apa, individualis. Jadi senyap, maksudnya cuman kita doang yang berisik di posko itu, dan aku tuh di perumahan poskonya. Jadi bisa dibayangkan lah itu tuh cuman rame itu kalau sore dan anak-anak doang. Jadi emang interaksi sama warga sekitar tuh minim banget, karena mereka juga jarang keluar. Sekali ya keluar itu mereka lagi berantem di luar. Jadi kita kayak sama gitu aja, apa tuh gitu. Kayak pada umumnya perumahan gitu. Jadi dan juga di kota. Jadi emang kayak kurang gitulah interaksi dengan warga, dan justru kita tuh mulai akrab sama warga tuh ketika nyiapin lomba 17-an.
Oh, momennya 17-an. momennya di Iya, situ. disitulah manusianya pada keluar-keluar. Jadi nggak senyap lagi. Iya, alhamdulillah. Kalau Kak Nopal nih gimana? Kan udah tadi. Sudah ya? Kata-katanya itu. Eh, apa ya? Susah nih kalau satu kata nih. Ayo Kak mikir. Asik sih di sana. Asik. Sih. Kayak pas awal tuh ada orang sana bilang ada kemungkinan kayak kalau kalian KKN di sini bisa aja kalian dapat jodohnya di sini terus tinggalnya di situ. Itu kayak awal minggu pertama tuh kayaknya enggak deh. Terus kayak lama-lama pas mau pulang tuh kayak tinggal di sini asik juga gitu. Jadi pengen lagi ya Kak. Iya, Pengen ternyata deh. kayak lingkungannya tuh kalau kita kebiasaan di kota tuh kan kayak kehidupan itu kayak fast cepat gitu kan, pace-nya cepat. Sedangkan kalau di sana tuh kayak slow, kayak Slowly suasananya juga masih di sana kan hutan tapi kayak perkebunan gitu kan sama pesisir. Jadi kayak setiap sore atau pagi tuh kayak ada pemandangan-pemandangan yang kita nggak bisa lihat di kota gitu loh. Kayak sunset gitu, apa sunrise-nya kita bisa nikmatin walaupun nggak kelihatan banget. Cuman kayak lebih tenang, lebih adem gitu. Berarti ke pantai dong, kalau di sana di pantai. Ya, cuman di posko ini sebenarnya dari posko ke dia tuh arah dari posko sekitar 500 meter ke belakang itu sebenarnya sudah pesisir, cuman bukan yang pantai yang bagus gitu. Dia tuh kayak apa ya? Masih ada kayak batu-batu Iya, pohon-pohon gitu. ada pembatasnya, pemecahnya langsung. Jadi bukan pantai yang buat kayak bisa Bener-bener. berenang, Oh, ya tinggal- gitu. tinggal- Lebih tinggal. kayak nelayan, kayak dermaga gitu. Nah, dia bentukannya kayak gitu. Gitu. Kita langsung ke fase selanjutnya. Itu cerita unik dan dan tak tak terlupakan. terlupakan. Nah, jadi mungkin kalau dari Kak Nopal deh kayak hal-hal yang paling unik banget bahkan di kuliah itu gak ada karena saking uniknya gitu loh. Itu apa Kak kalau boleh tahu? Unik, semuanya unik sih sebenarnya dari orang-orangnya kayak beda lah sama kayak kita nggak pernah ketemu terus langsung ketemu. Aku bener-bener yang kelompok ini nggak ada yang aku kenal, kayak nggak ada yang aku kenal, jadi aku kayak bisa tahu lah kayak pandangannya mereka gimana. Cuman kalau cerita tak terlupakan tuh kayak kita ini diajak buat gotong royong, tapi cuma laki-lakinya aja. Ngomongnya nih gotong royong, dibawalah ke kebun sawit yang jalannya itu 10 menit. Disuruh usaha. Kayak ke kebun sawit nih, oke lah, ngapain sih paling kebun sawit, paling bersih-bersih. Soalnya gotong royong nih. Ternyata pas sampai sana kita mau bangun jembatan guys. Itu kayak kenapa ngomongnya dia bangun jembatan ya? Kan ngomongnya tadi gotong royong. Tidak salah sih. Oke lah, kita bantu. Kita bantu dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang bergosong-gosong dengan kondisi laki-lakinya cuman bercelana pendek, baju lengan pendek. Jadi pulang dari situ kayak Belang. "Damn, aku berubah ras." Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kayak benar-benar di situ kayaknya kalau kita diajak gotong royong kita prepare deh. Jangan tiba-tiba bangun pagi langsung berangkat gitu. Benar. Ternyata kita diajak gotong royong tuh konsepan gotong royong di sini luas, bukan gotong royong kayak bersih-bersih apa gitu. Ternyata lebih lebih luas gitu. Nah, kita udah tahu dari Kak Nopal, sekarang dari Kak Febri gimana? Cerita unik ya. Sebenarnya kalau misalkan dari aku apa ya? Apa karena kebanyakan jadinya aku nggak inget Yang atau anak kecil, gimana? Kak. Anak kecil. Tadi sempat mention soal anak kecil, mungkin ini ada Iya. hal yang uniknya tuh di anak kecilnya. gimana? Anak kecil. Jadi sebenarnya mungkin ini dirasain sama semua anak KKN ya yang poskonya suka didatengin anak kecil nggak tahu Betul. waktu. Nah itu Kita harus bersabar. Baik-baik sabar. tapi serius. Jadi waktu itu tuh sebenarnya kan tadi aku bilang di awal kita tuh belum akrab sama warga sekitar dan Betul. mulai akrabnya itu pas 17-an. Nah, 17-annya itu kita tuh ternyata langsung diajakin tuh 10 RT di perumahan itu. Jadi tuh emang 17-an yang besar-besaran. Buset. Oh. banyak Dan banget. itu tuh berhari-hari. Dan di akhirnya ada jalan santai yang punya door prize. Kenapa gede? Karena itu tuh disponsorin sama catering yang ada di situ. Namanya Oh. Banjarsari Catering. Jadi kayak bener-bener dari awal sampai akhir tuh disponsor sama mereka. Jadi acaranya gede banget. Nah terus kita tuh karena mereka tahu ya anak KKN, di depan posko kita tuh kan pasti ada spanduk KKN tematik gini. Terus mereka tahu. Jadi kita tuh diajakin buat jadi panitia. Jadi kita tuh selalu ikut rapat dan rapatnya tuh banyak kan. Nah rapat itulah, jadi rapat itu selain kita dapat makan gratis, yang pertama tujuan utamanya dapat makan gratis, yang kedua kita jadi makin akrab sama
warga sekitar, khususnya anak kecilnya. Nah itu, terus mereka tahu nih kita pulang kan bener-bener rumah kita tuh posko kita tuh dekat banget lah dengan tempat lapangan kita rapat itu. Jadi kalau misalkan kita pulang, mereka tuh ngikut gitu loh, kamu kemana gitu. Dikejar gitu ya, Kak? Iya dikejar. Terus temen kelompokku itu cuma ada 2 cowok. Nah 2 inilah yang suka dikejar sama anak-anak kecil itu. Jadi bener-bener yang kayak sampai harus kayak lari gitu loh, pulang ke posko itu bener-bener lari langsung tutup pintu gitu. Nempel banget gitu ya. Iya, karena dia tuh minta gendong. Astaga. Gitu loh. Toddler banget ya. Terus habis itu ada tuh, aku udah selesai KKN, tapi aku tuh harus bersih-bersih posko dulu sebelum aku ninggalin posko itu kan. Aku lagi bersih-bersih sama temanku yang cowok itu, tinggal berdua karena bener-bener yang lain udah pada nganter barangnya kan. Udah bersih-bersih cuman berdua doang. Anak itu datang. Ya baik, Kak. Terus dia ngajakin main. Ya udah aku bilang jadi temanku tuh namanya Aldo main aja, kamu main sama dia, aku mau bersihin ini. Habis itu dia diajakin main sama dia, diajakin lari-larian, dan itu poskonya itu lantai 2. Diajakin lah ke atas, di atas ya bukan di bawah. Terus nggak tahu dia apain, dikejar-kejar, terus anak itu teriak, Kak Febri sini. Terus dia tuh nggak akan berhenti manggil sebelum aku naik. Jadi aku tuh lagi bersih-bersih, capeknya tuh kekuras 2 kali gara-gara aku harus ngurusin anak kecil itu juga. Terus habis itu nggak lama aku udah mau pulang, Aldoni udah pulang duluan. Terus aku terakhir lah di posko itu, aku mau ngunci karena aku mau pulang ke kos. Terus aku bilang, kamu nggak mau pulang? Terus kamu mau pulang, nanti kakak balik lagi, tapi sekarang kakak mau pulang. Terus kata dia gini, nggak mau, aku mau di sini aja, aku nungguin kakak di sini. Ya Allah. Aku sendiri di sini. Terus kayak, ayo pulang, nanti aku datang lagi. Serius dia, aku datang lagi sampai harus janji baru dia mau pulang. Kabarnya Lucu banget. Lucu banget. dan itu tiap hari kayak gitu. Tiap hari. Tiap hari. Sehabis Semangat, apa Kak. energinya? Tiap hari. Mungkin Novel juga ngerasain sih kayaknya. Betul Ada, Kak itu ada. Kak. Bener banget sih. Ada sih kayak di awal-awal pas masih di posko tuh beberapa anak-anak kan sebenarnya mereka sering ngumpul di teras posko itu. Cuman pas awal tuh kayak sudah karena kegiatannya kita juga belum masih nyusun proker, jadi kita lebih banyak stay di posko kan, dan mereka juga kayak penasaran, jadi kayak ngajak kenalan, ngajak main gitu. Terus kadang kan kita makan, mereka ngumpul sama kita tuh pas makan siang, jadi mereka tuh ada di depan posko pas kita makan siang, jadi kayak kita gimana caranya kita makan siang tapi Tetap tidak. ngeladenin mereka. Iya, jadi kayak gitu kadang kita bilang kakaknya mau makan dulu ya, kalian pulang dulu juga, makan siang nih, jam makan siang soalnya, jadi kita sama-sama pulang nih, nanti sore kesini lagi, kita mau kayak gitu. Jadi biar kayak gitu. Terus kadang juga ada anak-anaknya yang dekat sama kakak yang lain, teman-teman yang lain, kayak minta diajarin bahasa Indonesia, matematika. Terus sempat beberapa kali minta kayak gitu, dan emang teman-teman tuh bersedia buat ngajarin gitu. Bagus. Ngabdi banget. Iya. Ngabdi banget. Kita lanjut deh ke yang selanjutnya. Wah, Q&A nih. Wow. Nah, Ya, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin siapa yang mau jawab nih? Selama KKN, kegiatan apa yang menurut kakak menantang dalam menjalaninya? Siapa dulu ya? Febri mungkin gimana? Oke. Jadi kalau misalkan menantang di aku sebenarnya salah 2 deh, yang ada 2. Yang pertama ada prokernya yang tadi aku bilang aku bingung sebagai KKN tematik generasi sehat yang tidak sehat ini, maksudnya nggak ada anak kesehatannya. Tidak sehat. Kita bingung buat proker apa sebenarnya, kita jadi harus belajar lagi gitu loh. Sebenarnya soal kesehatan apa yang bisa kita bantu ke mereka, tapi sebenarnya kita tuh tetap dibantu sama Puskesmas Juanda sebagai mitra kita. Jadi tapi kita tetap harus belajar gitu loh, sebenarnya ini gini-gini tuh apa, masih kita menyampaikan proker kita nggak ngerti sama apa yang kita sampaikan soal kesehatan ini kan. Jadi kita tuh kayak harus belajar lagi gitu soal kesehatan, soal stunting, temanya waktu itu soal stunting. Habis itu yang kedua adalah mungkin di daerah tempat tinggal ya, gimana caranya supaya kita tuh bisa berbaur sama warga sekitar yang warga kota yang cenderung individualis itu tadi, karena kita memang tetap ada proker yang untuk ke masyarakatnya. Kan nggak mungkin kan kita tiba-tiba langsung aja datang ke mereka kayak nyodorin proker gitu, jadi tetap harus ada pendekatan dan gimana caranya mendekati warga sekitar yang memang udah sibuk dan juga individualis, itu tantangannya sih sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ke Kak Nopal deh. Lanjut aja nggak sih ke Kak Nopal. Untuk pertanyaan yang lain,
Masalah apa sih yang sering terjadi pas KKN? Masalah yang sering terjadi, eh sering kehabisan air. Yang tadi dong, yang Iya, tadi bener. dong. Tapi ini kayak bener-bener masalah sepele, cuman kayak karena nggak ada air kita nggak bisa ngapa-ngapain Keinget banget kan. kan, Betul. Kak? Iya. Jadi kadang kita tuh lupa. Jadi kadang pagi tuh misal ngisi sekali, sore tuh kadang harus ngisi. Nggak lagi kan. Cuman kadang kita lupa ngasih tahu bapaknya. Jadi bapaknya tuh yang ngisi kalau sudah sore dia tuh kerja gitu ke laut atau ke ngurus apa peternakannya. Dia kalau nggak salah punya sapi atau punya apa gitu, dia ngurus itu. Dan itu kalau sudah ke laut nih dia baru balik baru bisa ngisi besok paginya. Jadi kalau ini sore nggak ada air, Udah mandi. kita minta tolong ke RT terdekat kayak, Bu boleh kan numpang mandi Bu. Jadi terus itu kan misal kayak mau makan malam juga kayak cuciannya belum dicuci jadi kayak Iya, betul lagi. jadi kayak Keinget banget. itu sebenarnya kayak masalah sepele, cuman nggak di kayak ributin gimana sih, cuman kayak kalau itu sudah kejadian emang warga atau RT-nya juga bilang kalau kalian lagi habis air nggak apa-apa, mandi sini aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebenarnya agak sebenarnya sepele sih, kan itu masalah cuman air aja mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa. Susah. Iya gitu. Ini Pepi apa Lanjut dilanjut Kak lagi? Febri ke pertanyaan yang lain deh. Bagaimana pendekatan kakak selama KKN ini agar Nah. warga menerima proker yang diajukan? Kalau Oh, nggak ada yang warga iya. Padahal sekarang. warganya jarang keluar. Iya betul. Iya, susah sih. Jadi sebenarnya prokerku itu sasaran kegiatan itu bukan cuma warga sekitar. Kita tuh karena Puskesmas Juanda tuh menaunginya dua apa sih namanya, aku lupa Desa, lagi. kecamatan. Bukan yang kecamatan. Oh. Gunung Keluas sama Air Hitam. Jadi kita tuh nggak cuman di sekitaran posko aja. Luas banget. Iya luas banget. Jadi yang pertama kita tuh ada ke sekolah, tapi ada juga proker individu temanku itu dia ke RT tempat posko kita. Nah itu mereka itu ngerancangnya adalah sesuai dengan kebutuhan warga sekitar di situ, karena kan udah pada berumur-umur gitu kan orangnya. Jadi dia bikin proker itu yang kayak soal toga, tanaman obat keluarga. Iya. Oh. Jadi kayak obat herbal Obat gitu herbal, kan. iya. Jadi kayak agak mereka kayaknya mau deh soal ini karena udah pada berumur juga, mending kayaknya yang herbal-herbal aja deh Benar. gitu kan. Nah habis itu gimana cara supaya prokernya itu diterima? Pertama pasti kita ngomong dulu ke Pak RT-nya. Kebetulan kita sama Pak RT CS, bapaknya baik banget, kita paling akrab CS. sama bapaknya. Jadi bapaknya itu bakalan kayak ngeinfoin duluan gitu loh di grupnya, kayak bakalan ada sosialisasi toga dari anak KKN. Nah kira-kira mereka ini setuju atau enggak, terus berkenan atau enggak kalau misalkan anak KKN ini datang. Karena sistemnya temanku itu dia prokernya door to door, jadi ke rumah-rumah gitu loh, bukan dikumpulin di satu tempat gitu. Akhirnya bapaknya juga menyarankan untuk kayak bisa didatang ke rumah-rumah bapak ibu sekitarnya itu yang memang mau didatengin gitu loh. Jadi nggak maksa yang kayak mungkin kayaknya ibunya nggak berkenan didatengin, itu kita emang nggak datengin. Jadi bener-bener yang terbuka aja sama anak KKN baru kita datengin. Kalau misalkan dari aku sih kayak gitu ya. Jadi pertama menyesuaikan dengan kebutuhan, kayak terlihat lah gimana Iya. situasi dan kondisi di sekitar situ. Habis itu harus koordinasi juga sama warga sekitarnya atau ke Pak RT-nya. Itu sih kalau aku. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara kakak agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam agenda yang kakak buat? Untuk Kak Nopal deh, gimana? Kalau ini dia supaya dia bisa ikut di agenda, kita buatnya ini yang proker kelompok, jadi bukan yang proker individu. Sebenarnya yang proker individu ini dia lebih teman-teman kelompok tuh lebih ke ada yang ke sekolah, ada yang bikin misal kayak infografis atau apa ya, kayak penyuluhan gitu. Cuman di penyuluhan tersebut ternyata kemarin tuh belum bisa dilaksanakan di sana karena ada beberapa hal. Jadi yang bisa berpartisipasi ini masyarakat yang proker kelompok. Yang proker kelompok tuh kita buat kayak kerjasama sama apa ya namanya, bukan BUMDes ya, apa ya, kayak yang desa wisma yang kayak gitu. Itu kan ada kayak ketuanya. Kita ajak mereka buat bikin kayak
kebun gitu, tanah kosong gitu dibersihkan, diajakin buat bangun itu. Soalnya memang dari desa wisma atau saya lupa desa wisma atau apa nama anunya ya, emang mau bikin kayak gitu, dan kita kayak kerjasama, kayak kita nyari tanamannya. Kita kemarin saya lupa dari pihak mana ya, aduh lupa lagi kemarin tuh, dapat bantuan sejumlah tanaman gitu. Jadi kita kayak bantuin RT di situ buat ngasih tanaman-tanaman ini di warga, dan itu ada kebunnya. Jadi kita di situ warganya jadi kayak nyediain pupuknya, ternyata ada dari warganya gitu. Terus bantuin bikin bangunan kayak rumah tanamannya itu kerjasama juga sama warganya, dibantuin. Jadi diajak buat dipartisipasi kayak gitu sih, diajak aja dia, dan mereka sebenarnya mau aja di situ. Jadi enaknya di situ. Bagus sih Kak. Bagus sih, jadi nggak cuma mahasiswanya aja Mahasiswanya yang Iya. kerja, tapi tapi masyarakatnya juga ikut berpartisipasi. Betul. mungkin pertanyaan selanjutnya dari sudah Dari lanjut. mana? Wow. KKN kan sering mendapatkan pengalaman mistis. Apakah ada cerita horor yang pernah kakak alami? Mungkin Kak Febri sih. Kalau aku, kalau kan kita suka cerita-cerita ya, tadi kayak yang pertama kali aku bilang, kita suka ngumpul tengah malam di ruang tamu sambil cerita-cerita. Nah kalau misalkan dari pengalamanku sendiri, aku nggak ada pengalaman mistis atau horor, dan FYI aja aku tuh paling sering di posko. Jadi kayak misalkan orang keluar beli apa, pokoknya aku tuh sering sendiri di posko. Tapi aku nggak pernah ngalamin yang horor gitu. Cuman temanku ada cerita kayak, cuman aku nggak terlalu ingat ya, karena aku nggak mau mengingat itu karena aku sering sendiri di posko, jadi aku nggak mau mikirin itu. Tapi kata dia sih ada, tapi cuman yang kayak menampakkan diri aja, nggak ada yang gimana ganggu gitu sih. Oh, cuman kayak nampakin untuk orang-orang yang bisa lihat aja kan. Iya, mungkin kayak pas lagi apa namanya, kita tuh suka sikat gigi di wastafel luar kan, di dapur, dan itu ada kacanya gede gitu loh. Takut banget Kak. Takut banget loh. Jadi dia itu katanya, dan karena kita suka begadang ya, jadi sikat gigi itu biasanya pas mau tidur, dan udah kayak jam 1 jam 2 gitu. Nah pas itu udah dimatiin semua lampunya, dia lagi sikat gigi, terus kata dia di belakang tuh ada yang berdiri gitu loh. Cuman aku nggak percaya karena aku tidak mengalaminya secara langsung. Cuman kata dia kayak gitu. Cuman ngapain dia bohong ya? Ini kayak ya mungkin Iya sih. bener sih. Bener sih. Bener sih. Gabut juga ya hantunya. Kalau juga kan mungkin. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Al Gifari. Pernah gak sih Kak ngerasa kesulitan berkomunikasi sama warga? Terus ada gak sih fakta unik di sana? Kenapa ada ya gimana? Wow, pertanyaannya sangat relate ya. Sebagai seseorang yang tidak bisa berkomunikasi. Iya sih, kalau aku kan memang menurutku aku memang susah buat kenalan sama orang baru. Terutama ini kan kayak sama warga ini kan beda umur ya. Dia lebih tua, sedangkan aku yang lebih muda aja. Kadang kalau sama-sama yang umurnya sama, itu susah. Sama apalagi yang kayak lebih tua nih, yang mau dibicarakan apa, kadang bingung. Jadi sebenarnya ini kayak kesulitan paling bikin hidup di posko tuh, banyak pikiran nih ini. Kayak mana ya kalau ketemu warga, iya. Apa yang diomongin. Soalnya kan ada kayak ke kantor desa rutin gitu loh. Piket, nanti ada piketnya gitu kantor desa. Nah, itu memang ada temannya. Cuman di kantor desa tuh kadang Udah mungkin kalau nggak komunikasi. iya, nggak mungkin komunikasi juga di sana. Jadi di sana dipaksa aja sih kayak ngomong gimana kabarnya, terus Basa-basi ya. basa-basi. Terus Umum. biasanya itu dia bahas yang piket sebelumnya gimana gitu. Paling kita bahas teman piket kemarin tuh, temanmu kayak gini gitu. Kita bahas itu. Terus ada nggak sih fakta unik di sana? Fakta unik, aku nggak tahu ini unik apa enggak ya. Cuman ternyata orang di sana itu olahraganya volley semua. Oh, Pemain volley semua, dan itu kayak di sana tuh biarpun misal kayak seumuran ibu-ibu atau bapak-bapak itu bisa main volley. Jadi Tapi bukan kebanyakan tempat yang memang banyak pantainya tuh kebanyakan tuh yang Volley. mereka tuh olahraganya tuh volley. Iya. Aku pernah ke biduk-biduk itu juga Oh, gitu juga? Biduk itu Oh, gitu. volley juga. Terus yang unik apa ya? Itu yang unik tadi, Apa? jaringannya kalau misalkan Itu Di dalam 4G itu di unik luar. sih. Itu sangat Jadi main sangat. HP di luar Kak. iya, kalau main HP di luar. Iya. Kasian Kalau banget. mati lampu ya, Iya. kalau lagi mati listrik, tapi pun biarpun keluar itu jaringannya masih lelet Hmm. Wah. gitu.
apalagi kalau pindah desa, kan namanya desa api-api. Sebelum desa api-api itu ada desa Selulu kan. Nah, jarak antara desa api-api sama Selulu itu kalau naik motor sebenarnya bentar aja, 5 menit 10 menit. Cuman jalannya kan jalan poros, jadi karena jalannya lurus aja bentar. Cuman selama ke situ perjalanan ke api-api ke Sesulu itu hilang jaringannya, nggak ada jaringan. Baru nyampe di desa selanjutnya baru ada, baru begitu. Hilang-hilangan ya jaringannya. Betul. Oke, next. Boleh nggak? Boleh gak? Boleh nggak? Boleh gak? Boleh nggak, Kak? Untuk Kanopal. Hah? Kan saya. Kanopal aja. Saya. Kan Febri belum nih. Aja. Kisah cintanya Kanopal selama ini bisa KKN jawab. berhasil atau gagal nih? Tapi kalau soal cinta harusnya yang cowok Harusnya sih. kakak KP aja gak boleh. Boleh? Dia harus ceritain nih, aduh bahaya ini. Tolong Pep, Kak Febri gak ada, Kanopal ada. berarti gagal dia nih, bagaimana? Gak gagal. Proses. Berhasil nih apa ya, konsep berhasilnya aku takut deh, aduh. Jadi gini ya teman-teman, ini klarifikasi. Kok Klarifikasi. Jadi KKN tuh jangan fokusnya percintaannya. Jadi kalau bisa selesaiin dulu KKN-nya. Kalau masalah percintaannya itu kalau mau dilanjutin atau mau diseriusin, kalau bisa habis KKN, supaya takutnya itu ngeganggu kelompok itu gitu. Jadi kemarin kalau aku ya gitulah, berhasil, alhamdulillah. Cuman ya gitu, aku tetap berusaha biar nggak terlalu nggak ganggu kelompok itu. Jadi takutnya soalnya karena mungkin misalnya kayak baru gitu kan, jadi kayak lebih intens atau apa, jadi aku nggak baru habis selesai KKN baru aku kasih tahu, nggak yang pas KKN-nya. Gitu. Oh, supaya profesional gitu. Iya, soalnya kan KKN ini juga dilihat warga gitu. Benar. Harus jaga. Dijaga sikap lah, beda lah orang kota sama orang desa gitu loh. Yang mungkin kalau di kota kita mau kayak pacaran gitu, orang kota kadang pasti fine-fine aja. Cuman kadang kalau di desa ini nggak semuanya bisa nerima gitu, seperti itu. Febri. Gak ada, kita lanjut. Aduh, corangnya deh. Ya, udah closing. Terakhirnya gitu banget. Itu save the best for the last. Jawaban itu yang paling baik kok Kak di cerita ini. Tidak. Dengan jawabannya paling indah. Jawabannya paling indah. Itu menjebak. Oke, itu ya guys yang udah diinfoin sama Kak Febri dan Kak Noval. Terus juga cerita mereka seru-seru nih selama KKN. Ya, jadi kita tuh tahu banget ternyata emang banyak banget kisah yang tak tertulis di dalam laporan yang udah dibuat sama Kak Febri sama Kak Noval. Terutama yang cinta-cintaan. Cintaan itu yang berhasil itu. Yang berhasil itu. Oke. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banget ya Kak buat Kak Sama. Febri dan Noval. Terima kasih juga ya. Udah. Udah. Oke. Apa? Oh ya guys, jadi untuk Elpos episode kedua tuh udah selesai guys. Nah jadi stay tune aja. Untuk Elpos yang ketiga.